Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh M. Fari dari kelas 12 IPS 3. Nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi bahasa Indonesia semester 1 dan 2. Yang pertama bab 1 tentang lamaran kerja. Lamaran kerja yaitu jenis surat pribadi bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau instansi agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi jabatan tertentu. Menurut jenis pembuatan surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, kurikulum vitae, dan surat lamaran yang dipisah dari riwayat hidup. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Kedua, gunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, gunakan kata penghartar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, lengkapi bagian-bagian surat, hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Ketiga, alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Pembuku. 7. Salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama keterangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Format penulisan tersusun rapih dengan bahasan yang jelas. Surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual atau ditulis tangan. Bab 2. Menikmati cerita sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Struktur novel sejarah. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. 3. Rising action. 4. Komplikasi. 5. Evaluasi atau resolusi. Yang terakhir, koda. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah adalah menggunakan kalimat bermakna lampau, kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis dan temporal, kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan, atau kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuntunan seorang tokoh oleh pengarang, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, kata kerja atau mental. Dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Kata sifat deskriptif linju untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Bab 3. Memahami isu terkini lewat editorial. Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita. Isi teks editorial. Yang pertama, fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kedua, pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Yang ketiga, opini dalam editorial dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Dan yang terakhir, perbedaan fakta dengan opini adalah fakta tidak dapat terbantah. Opini sebaiknya justru masih bisa diperdebatkan. Ciri-ciri kaidah kebahasaan teks editorial: menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata-kata ganjil untuk penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, dan hal menjadi fokus ulasan. Menggunakan konjungsi kausalitas. Bab 4. Menikmati novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang yang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Di dalam novel terdapat unsur-unsur
pembangun dan dari dalam atau unsur intrinsic novel. Secara garis besar, alur dibagi dalam 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Alur atau plot memiliki sejumlah kaidah, yaitu plausibility, kemasukan akalan, surprise, kejutan, suspense, unity, keutuhan. Latar atau setting dibedakan menjadi 3, yaitu latar, tempat, waktu, dan sosial. Bab 5 menyajikan gagasan melalui artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Bab 6 menilai karya melalui kritik dan esai. Perbandingan kritik dengan esai dari segi pengetahuan. Objektif. Dikritik objek kajian adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan di esai, objek kajian dapat berubah karya atau fenomena. Kaidah kebahasaan, teks kritik, dan esai banyak menggunakan pernyataan persuasif, banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari, banyak menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas, banyak menggunakan kata kerja mental. Khusus untuk esai, penyajian menggunakan gaya bahasa yang subjektif. Sekian yang bisa saya bicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.